Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam santun kepada tresnan, teman sahabat saudaraku dimanapun penjenengan berada. Dalam rangka terus kita ngaji alam, ngaji diri dan ngaji rasa. Terutama ini bagi yang beragama Islam, bagi beragama lain monggo kembali ke agamanya masing-masing. Saya akan coba mengupas atau mengisi artinya sebuah wudhu. Artinya wudhu. Wudhu itu menghilangkan hadas kecil. Wudhu itu mensucikan dari hadas kecil. Tetapi filosofinya, makna yang tersirat di dalamnya wudhu itu ada. Jadi wudhu itu mengisyaratkan kita kepada kesucian perilaku. Satu, waktu kita menyuci tangan, itu filosofinya, lambangnya, artinya yang diisyaratkan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bahwa tangan kita ini nggak boleh kotor dari dosa, nggak boleh mencuri, nggak boleh maling, nggak boleh korupsi, nggak boleh membunuh orang, nggak boleh nyakitin orang. Itu waktu kita berwudu mencuci tangan atau membasuh tangan. Kemudian kita kumur-kumur. Nah, waktu kumur-kumur atau membersihkan lisan kita itu filosofinya artinya bahwa lisan kita itu nggak boleh mengumpat, nggak boleh ngomong bahasa kelamin, nggak boleh ngomong bahasa binatang, nggak boleh kasar, nggak boleh bilang yang jelek-jelek, memojokkan, memaki, membenci, bahkan menyerang. Tapi yang keluar dari lisan kita tuh selalu tutur kata yang baik, yang sopan, yang enak didengar, yang mendidik, yang mengarahkan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kebaikan. Itu artinya kumur-kumur. Setelah kita kumur-kumur, kemudian kita cuci muka. Yang ada di muka ada lisan, ada hidung. Lisan kita selalu melihat yang baik-baik, hidung kita juga mencium yang baik-baik, dan yang ada di muka ini selalu berseri-seri, selalu tersenyum, selalu wajahnya yang indah, dilihat orang enak, jangan muka masem, tapi mukanya muka tersenyum karena dicuci dengan air wudhu tadi. Jadi nyucinya dengan air wudhu itu filosofinya atau isinya, muka kita harus manis, muka kita harus selalu tersenyum, muka kita harus baik, muka kita harus bersih. Jangan sampai muka kita ada noda dari hati, sirik, dengki, takabur dan sombong. Jangan ada muka benci, tapi muka menarik, muka kasih sayang, mukanya muka tersenyum karena wajah pancaran hati. Itu sejatinya lambangnya isinya wudhu. Jadi menyuci muka berarti muka kita harus bersih dari noda dosa. Mukanya harus berseri-seri, jangan muka benci, jangan muka maki-maki, jangan muka cemberut, jangan muka garang. Namun mukanya muka berseri, muka yang menarik, muka kasih sayang. Setelah kita cuci muka, cuci tangan sampai siku. Jadi tangan kita ini nggak boleh membunuh dosa besar, nggak boleh menyakitin orang. Tangan kita harus bersih dari perilaku yang jahat. Tapi tangan kita, tangan menolong, tangan membantu, tangan yang ringan tangan untuk membantu atau menolong sesama yang lain. Kemudian nyuci di sini rambut atau sebagian membasuh kepala sebagian yang ada di sini ini. Nah, waktu nyuci di sini ini isinya di sini ada pikiran. Jadi pikiran kita dibersihkan, lambangnya atau filosofinya. Bukan hanya cuma bersih dari air ke sudah, tapi diartikan, dimaknai. Oh, berarti di sini disuci itu pikiran kita harus bersih dari yang negatif, dari yang jorok, dari yang jelek-jelek, dari yang hujat, mengancam, menjelekkan, menyerang, memojokkan, yang muka-muka mau pikir-pikiran ngeras, pikiran kita itu dihilangkan, disucikan menjadi pikiran yang selalu berpositif, berprasangka baik pikiran kita. Kemudian setelah di sini membasuh sebagian kepala, membasuh telinga. Membasuh telinga sama, selain dengan air, filosofinya isinya itu membasuh bahwa telinga kita harus selalu bisa menerima masukan yang baik, mendengar yang baik-baik, jangan gosipin,
jangan sering nguping yang jelek-jelek, tapi selalu bisa mendengar masukan yang baik-baik dan bisa mendengarkan hal-hal yang baik. Kemudian yang terakhir, nyuci kaki. Nyuci kaki itu selain dengan air, bahwa filosofi atau artinya lambangnya, langkah kita harus langkah yang ke kebaikan, menuju kaki kita kaki yang baik, ke musola, ke majelis kebaikan, seminar, kerja, menuju ke hal yang kebaikan. Langkah kita langkah yang baik, jangan langkah kita langkah mencuri, langkah membunuh, langkah kita langkah menyerang orang, menyakitin orang. Jadi lakunya atau kaki kita itu untuk berjalan ke hal yang baik. Jadi filosofi atau isinya wudhu itu aja sudah luar biasa. Islam itu sejatinya berat banget. Jangan bangga cuman dengan agamanya, tapi perilakunya tidak menjalankan perintahnya Islam, nanti malah merusak Islam. Jadi agama Islam itu agama kesucian, agama yang sangat luar biasa, agama yang agung. Dan semua agama itu agung karena semua awalnya dari Tuhan. Cuman kitanya sudah enggak seperti agama kita masing-masing, seperti apa yang diterapkan dalam agama, apa yang diperintahkan dalam agama. Jadi sekarang saya ulangi globalnya, waktu berwudu itu mensucikan dari hadas kecil. Sejatinya filosofi atau isinya wudu itu nyuci tangan kita harus tangan yang suci, jangan mencuri, jangan maling, jangan korupsi, jangan menonjok orang, jangan menyakiti orang. Ini umur bahwa lisan kita harus berbuat baik, selalu ngomong yang baik, yang sopan, yang santun, yang etika, jangan ngomong negatif, jangan ngomong bahasa binatang, bahasa kelamin, jangan mengumpat, jangan bahasa yang selalu marah, ego dan sebagainya. Waktu di muka kita harus selalu berseri-seri, harus bersinar, menunjukkan dari hati, wajah pancaran hati, wajah kita wajah menarik, bukan wajah bengis, bukan wajah yang murka, wajah yang garang, tapi wajah yang menarik, wajah kasih sayang. Yang di muka juga ada penglihatan, melihat yang baik-baik, jangan lihat yang jelek-jelek. Hidung kita juga mencium yang baik-baik. Kemudian membasuh kepala, sebagian kepala, di kepala kita ada pikiran kita harus bersangka baik, harus selalu berpositif, jangan negatif, jangan mikirin jelek, jangan selalu berpikiran jelek. Kemudian nyuci telinga kita harus bisa menerima masukan yang baik, harus mendengar yang baik-baik, jangan tidak bisa menerima masukan orang lain. Kemudian yang terakhir nyuci kaki. Selain disucikan dengan air, langkah kita artinya atau isinya filosofinya, langkah kita, kaki kita harus menuju hal yang kebaikan, langkah-langkah yang baik untuk menuju kebaikan, berbuat baik kepada sesama manusia, menolong, membantu, melayani, menata Allah, mendidik dan sebagainya, dan mencari ridho Allah. Itu baru isinya wudhu. Jadi ada orang yang sudah bisa wudhu bagus, tapi belum tahu isinya wudhu, artinya wudhu, maknanya wudhu. Baru tahu wudhu adalah mensucikan dari hadas kecil. Sejatinya, filosofinya, isinya adalah perilaku akhlak yang mulia sekali. Maka bisa sempurna wudhunya aja, bisa melakukan wudhunya dari nyuci tangan sampai nyuci kaki, itu sudah benar-benar akhlak yang mulia, akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu sejatinya. Jadi filosofinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memberikan sebuah ilmu itu tidak langsung isinya, tapi dari kulitnya, dari dasarnya, supaya orang mengkaji, mengkuliti, tahu isinya. Jadi tidak langsung plek, di dalamnya harus dikaji maknanya sampai tahu. Menurut saya sampai Kanjeng Nabi memberi itu cuman ibaratnya telur itu telurnya, tapi isinya nggak dikasih tahu. Nah, isinya itu kita yang harus mencari dan harus menggali, dan Kanjeng Nabi ngasih tahu itu tidak berdasarkan tahap-tahap. Bagi yang sudah tahu, sahabat Nabi pasti tahu, tapi bagi orang yang awam umum dikasih tahunya yang syariat, yang kulit-kulit tadi. Oke? Bila ada salah kami minta maaf. Bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada adzan kita harus berhenti. Selamat membuktikan bahwa arti atau isinya wudhu. Ada adzan ya, hati kita menjawab. Bahwa kita wudhu itu mensucikan dari hadas
Dan isinya, perlambangnya harus perilaku kita dari tangan, pikiran, lisan, muka, telinga, langkah, semuanya harus akhlak yang mulia, akhlak yang suci. Selama membuktikan, semoga berhasil. Bila ada salah minta maaf, bila ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merenungi dan mengkaji. Jangan hanya untuk mengaji, tapi harus dikaji ke dalam alam, ke dalam diri sendiri, dirasakan, direnungi. Buktikanlah, engkau akan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lahir dan batin.